Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Fatur Rahman di channel YouTube ini, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas soal routing. Nah, apa itu routing? Routing itu adalah protokol buat kita ngehubungin network yang ada di router-router lain, teman-teman. Misal saya punya di router ini tuh saya punya dua network ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada satu titik network 1.0 sama network 10.0. Nah, ini kalau kita kalau kita nggak routing, teman-teman, kalau kita nggak routing ke router-router yang lain, itu nggak bakal bisa ping, teman-teman. Nah, kalau di sini kan saya udah punya topologi yang udah saya routing. Nah, ini kalau saya routing nih ya. Nah, ini bisa sukses, teman-teman, sukses. Kenapa? Karena saya udah routing. Beda kalau saya belum routing, teman-teman. Nah, ini semua ini sudah saya routing. Ini udah saya routing semuanya. Jadi singkatnya itu routing itu dia suatu perintah yang kita kasih ke router atau suatu perangkat biar dia itu bisa saling bertukar informasi dari suatu router ke router yang lain, teman-teman, gitu ceritanya. eh jadi dia itu nanti bakal ngumpulin semua network yang ada di router itu, terus dibiji. Misal di routing ke router yang ini misalnya. Nah, nanti router yang ini juga ngumpulin network yang ada di dia. Yang dimana misal di ini tuh ada 2.0, 10.0 sama 20.0. Nah, buat tukeran sama ini nantinya. Gitu. Nah, makanya dari sini ke sini itu bisa ping, teman. Tuh. Nah, dari yang paling jauh juga bisa nih. Nih. Nah, bisa. Sini ke sini juga bisa. Ntar. Bisa ya. Padahal networknya beda, teman-teman. Yang ini saya lihat networknya ini 4.0, yang bagian sini 3.0, ini 2.0, 1.0. Nah, ini ada IPVC-nya nih 1.3, 1.2. Nah, ini 2.3, ini 2.2 gitu. Seterusnya gitu. Nah, sini saya nggak pakai VLAN kayak video sebelumnya. Saya satu network aja ya. Soalnya saya nggak bikin topologi yang gede. Nah, ini pembuktian aja ya, teman-teman. Pembuktian, pembuktian singkatnya aja. Nah, kalau tadi kan saya bilang kalau dia nggak di routing itu nggak bakal bisa. Ya, contohnya kayak gini. Misal saya bikin IP-nya statik aja deh, biar cepet. Nah, kan enable conft interface gig interface range gig 0/0 strip 1 nsh. Nah, udah nyala. Kita interface yang gig 0/1 nya dulu, yang dimana itu kan kehubung ke klien. Nah, kita bikin networknya 192.168.1.1. Nah, no, udah. Ini dia udah ada IP statik ya. Saya pakai cara statik soalnya biar konfigannya gak banyak. Kalau pakai DHCP itu konfigannya banyak, teman-teman. Lagian perangkatnya cuma sedikit soalnya. Nah, 192.168.1.2 subnet, gateway-nya masukin IP routernya. Bisa ping, harusnya bisa. Nah, ini enggak, ini bisa ping sih harusnya. Nah, udah bener bisa ping. Nah, yang ini saya bikin ke kliennya 2 networknya 2.0 deh. Enable, salah. Enable conft terus kita nyalain dulu portnya. Oh
ya, salah tuh, gignya belum. Nah udah nyala. Nah tadi ke klien 2.0 ya networknya. Kita interface gig 0/1 IP at 192.168.2.1.255.0. Nah ini udah ada IP statiknya. Terus IP yang ke router nih. Tadi IP yang ini kan gig 00 nya berapa? Oh saya belum bikin ya. Gig 00 saya belum bikin ya. Yaudah deh, saya bikin buat PC nya dulu deh, buat klien. Ini udah bisa. Saya nggak ada HCP ya. Kita bikin IP nya lagi deh, 192.168.2.1. IP si routernya, IP si gateway. Nah ini pasti nggak bisa ping sih ya, pasti nggak bisa. Ini bisa sukses. Ini kita tambahin IP dulu nih biar bisa tukeran. Nih kita ini kan belum bisa kehubung nih, padahal tetanggaan ya. Nah ini kita kasih IP dulu di interface gig 00 ya. Oke, statik aja teman-teman biar nggak banyak. 0/0 IP at 192.168.10.1 misalnya. Nah ini udah oh ini titik 0 ya, jangan titik 0, kita titik 10 teman-teman. Nah yang ini berarti 10.2. Nah ini dari router ke router harusnya udah bisa ping. Nah ya bisa ping ya, dari sini ke sini juga bisa ping. Ini ke sini juga bisa ping. Nah tapi ini ke sini nggak bisa teman-teman. Gimana caranya? Caranya harus di routing. Kalau nggak di routing itu nggak bakal bisa teman-teman. Nah saya sudah siapin topologi yang lain buat nge-routingnya teman-teman. Nah routing itu kan jenisnya ada banyak. Ada yang saya tahu tuh ada yang statik, ada yang EIGRP, BGP, OSPF, sama RIP. Nah itu yang saya tahu tuh ada segitu. Nah di sini tuh di video ini saya bakal pakai routing EIGRP dulu. Saya bakal ajarin kasih tutorial cara routing EIGRP di Cisco Packet Tracer. Nah saya udah siapin 4 router, 4 switch, dan 8 klien ya. Saya pasti bikin DHCP sih di sini, nggak mungkin enggak ya, soalnya kliennya banyak. Enable, kita config, terus nyalain portnya, interface gig range gig 0/0 strip 1. Kita no SH dulu. Nah udah nyala portnya. Terus kita bikin IP ke klien dulu teman-teman. Kita bikinnya sama kayak yang tadi aja ya, kayak topologi yang sebelumnya saya tunjukin. /0, ada S nya lagi, aduh. Nah sekarang kita IP at 192.168.1.255.255.0. Nah terus IP DHCP nya pool A, terus kita net 192.168.1.0.255.255.255.0.
Nah, terus gateway. Nah, ini buat ke klien. Kita ambil dulu nih. Udah. Ini juga udah. Nice. Sekarang kita tambahin IP buat port yang gig 01 ini nih, buat kesini ya. Nah, ini kalau belum di routing nih, dia kesini tuh nggak bakal bisa ping ya. Kita gig 01, interface gig 01, kita kasih IP static aja. Nice. Nah, dia udah ada IP-nya. Nah, terus yang ini kita tambahin juga semua networknya, semua IP-nya kita perluin. Kita jadi gede nih. Nah, kita geser sini, kita enter, kita enable, config, terus interface range gig 0/0 strip 3 2. Nah, kita nyalain portnya, terus kita tambahin IP ke klien dulu. Kita bikin IP-nya, networknya yang 2.0. Nah, ini ke kliennya udah. Kita kasih dulu IP DHCP-nya. Dapat. Satunya juga. Nah, sekarang yang kesini dulu nih. Tadi kan gig 01-nya di berapa? 10.1. Nah, berarti yang ini kita bikin 10.2. Nah, terus yang ke sebelahnya, yang ke gig 02 nih, kita bikin IP-nya berapa ya? 20 deh. Kita ikut yang tadi kan. Yang tadi kan 20 juga tuh. Nah, IP at 192.168.20.1. Udah. Nah, terus router yang ini kita bikin ke kliennya dulu. Kemudian muncul sini ya, CLI, enter dulu, enable, config, terus kita interface range gig 0/0 strip 2. Terus kita nyalain. Udah nyala semua, kita bikin kliennya dulu, gig 0/0, kita IP add .3 .1 255.255.255.0, terus DHCP-nya kita kesini network 192.168.3.0. terus default gateway. Nah, terus yang ke sesama router ya, yang ini kita bikin 20.2.
IP at 192.168.20.2. Nah, terus yang ke sini ya, kita bikin ini 30.1. Nah, terus yang ini terakhir, router terakhir kita. Ntar ini saya kasih DHCP dulu. Kita kasih DHCP dulu. Udah, ini juga DHCP. Nah, ya sekarang kita ke router ini. Terakhir kita bikin ke kliennya dulu. Ini kita interface gig 0/0 range boleh. Range gig 0/0/1. Kita no sh dulu buat nyalain, terus kita interface gig 0/0 buat klien, kita tambahin IP at 192.168.4.1. Nah, aduh salah ketik cuy, kurang titik ini ya. Terus kita bikin IP DHCP, kita tambahin networknya. Terus gateway. Nice. Nah, terus kita bikin yang ke sini aja, 30.2 ya. Interface gig 0/1 IP at 192.168.4.1. Salah saya. 30.2.255 bener kan ya? 30 kan? 10 23 iya benar. Kagok saya teman-teman. Nice. Nah, udah selesai nih. Jadi yang networknya sama itu bisa ping. Bentar, ini belum saya DHCP. Nah, ada di DHCP. Nah, ini ke sini juga bisa ping. Ini ke sini bisa ping. Ini ke sini juga bisa ping. Nah, ini ke sini bisa ping karena satu network. Ini ke sini bisa ping. Wah, nih IP-nya saya nggak dapet nih. Salah IP-nya nih. 01 kan belum dikasih kan. Pantes salah nambahin kita teman-teman. Aduh, salah nambahinnya saya. Di sini tuh 0/2 nya harusnya itu 20.2 ya, bukan 30.1. 30.1 tuh harusnya yang ini. Nah ya, ini kan 0/2 nih, harusnya 20.2 nih. Ini kan 20.2. Oh, 20.1. Nah, harusnya ini 20.2. Kita benerin dulu teman-teman. Nah, kita 02. Terus gig 1. Kita IP at 30.1. Salah lagi. Ada nolnya guys. Nah ini udah bener ya harusnya. 02 harusnya 30.1.
What? Iya 02 harusnya 20.2. Oh salah nih. Ih, blunder terus cok. Mana nih IP-nya? Nih 22 nih. Hapus. Nice. IP-nya udah dapet. Nah, kok masih nggak bisa ya? Coba 02 21 ini 02 22 benar, tapi kok nggak bisa ya? Coba ulang. Nah, sukses. Kocak. Oh, dia soalnya ngikutin tadi ya. Coba ini. Ini harusnya bisa. Nah, ini bisa ya. Yang nggak bisa tuh kalau kita udah nyebrang ke router lain. Nah, ini kesini nggak bisa ya. Soalnya networknya juga beda. Nah, gimana caranya bisa? Caranya di routing. Nah, routingnya pakai apa? Kita pakai routing EGRP dulu. Nah, caranya gimana? Nah, routing EGRP itu bisa dibilang termasuk mudah. Yang pertama kita cuman perlu kembali ke bagian configuration terminalnya ya. Nih, ditandain sama yang dalam kurung config nih. Config di dalam kurung. Nah, komennya apa? Kita bisa router EIGRP, masukin EIGRP-nya berapa? Mirip sama kalau di DHCP itu mirip sama pool nih. Cuman ini kita pakai angka, bukan huruf. Kalau dia kan bisa huruf bisa angka, kalau EIGRP angka. Saya kasih EIGRP 1. Nah, di sini kita cukup masukin network yang ada di routernya aja. Nah, network yang ada di routernya aja, yang sini kan networknya itu ada 1.0 sama 10.0. Nah, di sini kita tambahin network 192.168.1.0 sama 10.0. Ya, kayak gini. Tapi ini masih belum bisa di routing. Masih belum, hitungannya masih belum routing karena ini masih belum bisa nih ya. Nah, ini masih belum bisa. Yang ini kita harus juga routing ke sini nih. Nah, dia networknya apa aja nih? Networknya dia ada 2.0, 10.0 sama 20.0. Nah, 2.0 kan ini ke sini. Kalau 10.0 itu kan ke sini nih. Nah, kalau kita routing yang 10.0 sama 2.0, nanti yang bisa kehubung ini sama ini teman-teman. Tapi ke sini masih belum bisa. Jadi kalau bisa semuanya kita harus routing dulu. Nah, tetapi kita satu-satu dulu ya. Nah, kita ke router yang sebelah kirinya dia dulu. Kita ke bagian configuration terminal, terus kita router EGRP, masukin angkanya harus sama ya teman, angkanya samain. Nah, ini router EGRP cuma saya singkat. Nah, ini R buat routing, R buat router, E buat EGRP. Nah, ini angkanya ya angka 1 yang tadi saya pakai. Terus masukin network yang ada di router dia. Terus 92.168 2.0 sama 10.0. Nah, udah ya. Nah, ini lihat nih. Ini ada naik bor 10.1. Nah, tangganya itu 10.1 nih. Bener ya? Ini 10.1 ya, bener ya. Nah, dia is up new agency. Jadi mereka ini udah terhubung nih. Ya. Dan kalau saya ping dari network ini ke network ini itu udah bisa. Bisa dilihat sini. Nah, udah bisa. Terus dari sini ke sini juga bisa. Dari routernya ke isi yang ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita udah bisa menghubungin dua router ini ya teman. Yang dimana padahal IP-nya itu networknya beda-beda. Kan sini kan ada network 1.0, sedangkan sini 2.0 dan routernya pun dibedain. Kalau satu router mereka bisa nih tanpa di routing. Tapi karena ada dua router harus di routing. Gitu. Nah, tapi kan di sini kan nah masih ada yang router, masih ada network ini, network yang ini, network ini sama ini ya teman-teman. Nah, tadi kita yang bagian tengahnya belum ini,
Saya geser dulu. Nah, kita ke bagian routing yang ini dulu. Kita masukin nih, dia masih di komentar, dia masih di bagian routingnya ya, ditandain dengan ini nih, config router. Berarti kita masih ada di router EIGRP, jadi kita nggak perlu masuk ke RGP lagi dulu. Masukin networknya 20.0. Nah, itu sekarang tinggal yang ini. Dan di sini ada berapa network? Ada 3 juga. Dan ada 3.0, 30.0 sama 20.0. Itu networknya. Bentar. Kita ke bagian routingnya dulu, EIGRP RE1. Nah, udah masuk ya. Nah, kalau di config root, kalau dia tulisannya config strip router ini berarti kita udah masuk di bagian routingnya, teman-teman. Terus kita masukin network dia, net 92.168.3.0, terus 30.0 sama 20.0. Nah kan agensi lagi kan, new agency, dia udah tetanggaan sama yang sebelah. Dan karena kita udah routing bagian ini sama ini, berarti otomatis yang jaringan sini itu udah bisa hubung ke sini, udah bisa ya. Kita buktiin. Nah, udah terbukti ya. Dan dari jaringan ini ke sini juga sama, bisa gitu teman-teman. Jadi bisa nyebrang gitu jaringannya. Nah, itu fungsi routing biar bisa nyebrang. Nah, terakhir yang router ini. Router ini ada berapa network? Ada 2. Ada network 40 sama 30.0. 40 sama 30.0. Kita RE1. Nah, kita masukin networknya 192.168.4.0 terus 30. Nice. Nah, udah bisa. Kita ke sini bisa. Sini bisa. Sini juga bisa. Bisa. Dan terakhir yang paling jauh, teman. Nah, bisa juga, teman. Ya. Nah, itu fungsi routing ya, teman-teman. Jadi kita bisa ngehubungin network yang ada di router yang beda-beda tapi tetap bisa ping. Nah, gitu fungsi routingnya ya. Dan kita pakai routing yang EIGRP. Nah, jadi EIGRP kita udah mempelajarinya. Jadi masih ada BGP, OSPF, sama RIP, sama redistribute sebenarnya. Nah, yang lain-lain bakal saya jelasin di video saya yang selanjutnya. Jadi silakan tungguin aja video yang bakal saya upload. Kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya atau dalam memberikan langkah atau ada yang kurang dimengerti, mohon maafkan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa komen. Nanti saya coba usahain untuk jawab. Jadi saya Fauzan Fatur Rahman pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.